kita bertanya kemarin ada saya saudara punya anak 4. Terus kan pertanyaan kemarin itu zakat fitrah boleh diuangkan ya, begitu ya Ustadz ya. Nah pertanyaannya kedua itu kan keluarganya di sini semua nih Ustadz. Boleh nggak zakatnya disalurkan ke Indonesia gitu? Apa harus di negara ini zakatnya harus dikeluarkan? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah wassalatu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, dan nikmat masih diberi kesempatan untuk mengadakan kajian kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fillah jazakumullah wa yakum, kita masih bertemu di channel Manajemen Mengaji bekerjasama dengan channel kajian hadis online atau KHO official. Di channel ini kami insya Allah membahas kitab Bulughul Maram seperti biasa, karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Segmen market kita yakni generasi milenial dan Gen Z mudah-mudahan disuka dan kita bahas dengan semudah-mudahnya, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah kita masih ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Ini Ustaz Ali Habibullah. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi manufila selaku penuntut ilmu, thalibul ilmi, wabil khusus anak fakir, dan tanpa berpanjang waktu untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Al-Ustadz Ali Al-Mukarram kepada Mas'ulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Silakan membuka ibadah dan mengulanginya. Masih kita bersolat di masuk baru sifat sholat. Nah, Sifat sholat. Hadis ke 315 ya. 315 sekarang Ustaz. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda fi ruku, ya pada ruku'ihi, pada ruku'nya, wa sujudihi, dan sujudnya, bukan bersabda tapi berdoa ya. Apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini juga yang saya sering baca ya buat salat saya. Boleh juga baca subhana rabbiyal azim. Ya, 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Oh, dua-duanya boleh dipakai di ruku sama di sujud. Bagaimana? Hukumnya sunnah mukhayyar. Kenapa? Dua-duanya bisa dipakai di ruku sama di sujud Ustaz. Subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la. Yang mana tuh Pak? Ruku sama sujud. Misalnya sujud pakai subhana rabbiyal a'la, bisa juga dipakai subhana rabbiyal azim. Atau sebaliknya juga begitu boleh. Iya, enggak. Azim itu untuk ruku, a'la itu sujud. Ya, azim itu untuk ruku, a'la itu untuk sujud. Kalau mau sama pakai ini. Oh, oke. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Kalau mau sama ya. Ya. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Titik. Ya. Baik. Hadisnya di Bukhari nomor hadis 817 halaman 182. Ya. Muslim halaman 222 nomor hadisnya 484. Ya. Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila berdiri untuk salat, ya menuju salat, yukabiru, bertakbir hina yaqumu, ketika berdiri. Bertakbir ketika berdiri. Allahu Akbar. Ya, ketika berdiri. Summa yukabbir. Lalu bertakbir hina yarka'u, ketika ruku. Allahu Akbar. Ketika ruku. Summa yaqul, lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minaruku. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit atau mengangkat ya apa sulbahu, tulang sulbinya ya minaruku, ya dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqul, lalu mengucapkan wa huwa qa'im, dan dia dalam keadaan berdiri. Rabbana walakal hamd. Wal ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Rabbana walakal hamd. Ya. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Lalu bertakbir ketika ya mau sujud, turun sujud.
Summa yukabbiru hinna yarfa'u ra'sahu, lalu bertakbir lagi ketika bangkit dari atau mengangkat ra'sahu, kepalanya. Bangkit dari itu. Summa yukabbir, lalu bertakbir hina yasjudu, ketika sujud, ketika akan sujud yang kedua ya. Summa yukabbiru, lalu bertakbir hina ketika yarfa'u, ya ketika bangkit dari sujud yang kedua. Summa yaf'al zalika, lalu melakukan apa? Zalika, yang demikian tadi urutannya dari berdiri sampai sujud, fi sholati kulliha, ya di dalam sholat seluruhnya, semua sholat, ya kalau semua sholat, sholat wajib, sholat sunnah, ya sampai ketemu dalil yang lain untuk sholat yang lain. Contoh sholatnya sholat mayit, nggak ada ruku dan sujud kan, ada keterangan. Kalau nggak ada keterangan, kalau nggak ada dalil, maka sholat mayit itu pakai ruku dan sujud. Kalau tidak ada keterangan, karena kalimat di sini fi sholati kulliha, semua sholatnya. Ya begitu pula pada saat sholat apa yang 2 kali ruku ya, 2 kusuf ya, kalau gerhana 2 kali ruku ya dalam 1 rakaat, ya 2 rakaat berarti 4 kali ruku, ada 6 kali ruku. Ya karena ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan, maka kembali ke hadis umum. Semua sholat pakai seperti ini, dari mulai takbir sampai sujud. Paham? Baik. Wa yukabbiru, dan bertakbir hina yakumu min usnataini ba'da julus, ya ketika mau akan berdiri, ya dari yang apa, usnataini ba'da julus, ya bukan yang kedua, yang apa namanya duduk tahiyat ya. Tahiyat, bangkit yang kedua, bangkit yang rakaat ketiga, dia bertakbir lagi. Jelas Pak, silakan kalau mau bertanya. Sampai di sini sih masih paham sih Ustaz. Belum? Masih paham sih sampai di sini Ustaz. Baik. Hadis ke 317. Wa an Abi Sa'id al-Khudri. Tadi Bukhari Muslim ya. Bukhari nomor hadisnya 789. Halamannya 176. Muslim halaman 183, nomor hadisnya 392. Yang tadi ya. Yang 317 ya, Ustaz. 317 hadis berikutnya. Dapat? Oh, tadi yang buat 317 ya, Bukhari Muslim. Nomor hadis 317 ya, Bukhari Muslim tadi. Iya. 316 tadi, Pak. Kan 317 ya. Yang terakhir 317 Ustaz. Dari Wa'an Abu Sa'id Al-Khudri. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri 317. Ya. Itu hadis Bukhari Muslim. Ya. Buat Wa'an Abu Abi Sa'id Sa'id. Al-Khudri. Kalau yang tadi Bukhari Muslim 3116, 316 Bukhari Muslim. Bukharinya halaman 176, nomor hadisnya 789. Oh iya. Muslimnya halaman 183, nomor hadisnya 392. Oke. Ya, yang tadi itu yang baru kita baca ya. Oke. Nah, sekarang 317. Ya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu
semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida rafa'a ra'sahu, apabila rafa'a bangkit atau mengangkat ra'sahu kepalanya minar ruku, dari ruku, ya ikidal. Ya. Qala dia berdoa, ucapan doanya ini bacaan yang lain ya. Iya. Allahumma rabbana lakal hamd. Kalau tadi kan nggak pakai Allahumma ya, pakai rabbana. Oh iya. Pakai wal Ya, tadi. Allahumma rabbana lakal hamd. Tambahannya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min sa'imba. Ya, boleh tambah ala sana'i wal majdi ahaqu ma qala falal abdu wa quluna laka abdu Allahumma la mani'a lima ataita wala mutiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddi. Ini juga boleh. Ya, kalau yang mau pakai untuk kunut, ya, sambil menunggu orang baca kunut, baca gini dipanjangan nih Pak, doanya. Ya, untuk yang sholat subuh gitu ya, baca ini. Panjang, lumayan kan? Dia mereka baca kunut, kita baca. Jelas ya? Hadis ini, cuma sedekap ya Ustadz ya? Ya, sedekap ya Pak. Sedekap sambil baca ini ya. Kan kunut biasa pada dengan angkat tangan. Mereka begini kan, angkat tangan, mereka bahkan. Mereka angkat tangan kan. Kita mau sedekap. Ya, kita mau sedekap. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim halaman 219, nomor hadisnya 477. Nomor hadisnya 477. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala telah berkata, qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah SAW, umirtu, telah diperintahkan, aku telah diperintahkan, an asjud, agar aku sujud ala sab'ah azom, atas 7 tulang. Atas 7 tulang. Umirtu an asjuda, diperintahkan, aku telah diperintahkan an asjud, bersujud ala sab'a azam, atas 7 tulang, ala jabhah, dahi ya. Wa asaro, dan mengisyaratkan, biyadihi, dengan tangannya, illa anfihi, anfu itu anfu sebenarnya, anfi karena ada huruf jar ila ya, ila an. Oh iya, jar majrur. Ya, hidungnya. Ya, dia mengisyaratkan ke hidungnya. Maksudnya dahi sama hitung satu. Gitu ya. Ya, pada saat sujud, ya dahi nempel, hidung pun nempel. Karena satu tulang nih Pak. Satu tulang. Ya. Wal yadaini, dan kedua tangan. Tangan yang dimaksud adalah telapak tangan ya. Wa rukbataini, dan 2 lutut. Ya, 2 lutut. Wa atrafal qadamain, ya ujung 2 jari ya, dua ujung jari jari-jarinya. Jadi, nah yang dipermasalahkan ada dalam ini banyak yang di medsos
tersiar video ya seorang Habib gitu kan, yang menyatakan, mencontohkan bahwa apabila sujud, ya bila dahi tertutup dengan selendang kain atau peci, ya, maka sujud tidak sah. Iya. Itu yang sempat saya Maka tanya, Ustaz. sujud tidak sah. Karena sujud dahinya terhalang dengan Peci kayak gini. Gitu. dengan ya begitu, termasuk itu tidak bisa. Betul. Kecuali apabila pecinya jatuh. Oke. Pecinya jatuh atau selendangnya jatuh. Lalu sujud di atas peci tersebut, itu Nggak sah apa-apa. sujudnya. Berarti memang harus Karena begini ya, Ustaz ya. nggak mengantuk ke tubuh kita. Berarti memang harus Dianggap posisinya seperti ini. sajadah. Hmm. Peci antum jatuh nih, antum sujud di atas peci antum yang jatuh, maka sah sujudnya. Berarti memang harus di-prepare sebelum sholat, dahinya harus sudah siapin Ini ya. harus. Sebentar, ini kan saya buat tanya, ini dalil atau pendapat? Oh, iya, pendapat nih kayaknya. Karena belum Keterangannya belum detail ya. sujudnya di atas sujud tulang. Sujud tulang, iya. Ya. Bahkan lutut aja ketutup Ada dalil yang celana. lebih lengkap. Saya share kemarin di Telegram ya, di grup KHO Telegram. Hadis yang lengkapnya kita sujud di atas sujud tulang. Apabila kainmu jatuh, ya maka biarkanlah, jangan diapa-apain. Nah, itu dalil. Kalau tadi pendapat. Jelas ya. Tapi saya mengambil ibrahnya saja pelajarannya. Maksudnya apa? Kalau mau sholat, siapin. ya dirapikan dulu. Iya betul. Ya, geladi resik dulu. Jadi kira-kira kalau sholat ini tertutup enggak? Ya supaya benar-benar sujudnya ini enggak terhalang kalau kita. Ya, tapi tidak membatalkan sholat. Sah sujudnya, tetap sah sujudnya. Jelas ya? Jelas. Berarti kemarin yang pakai masker itu karena mungkin uzur ya. Cuman kan jadinya Ya, jadi sebetulnya pakai masker tuh, masker jadi habit ya. itu Ustaz. Hidungnya kan? Iya, hidung. Lepas aja lah. Cari yang aman. Ya. Ya kan? Kenapa sholat itu harus pakai masker? Ya kayak saya kan orang awam tuh Ustaz, jadinya kebiasaan tuh beberapa bulan mungkin ya kan. Makanya apa namanya tuh, wabahnya udah nggak ada, tapi karena kebiasaan pakai masker sampai ke sholat. Kalau nggak tahu hadis Ya, ini, padahal kan masjidnya steril. Iya. Masjid bukan pasar. Ya, masjid steril, orang masuk aja kita bersih dulu. Iya, ya kan. Setiap hari dibersihin ada marbotnya. Kalau bahasa anak mudanya, Gitu kan? udah fobia duluan Ustaz. Jadi nggak Udah masuk di akal gitu ya. Yeah. Baik, kita lanjut ya. Nah. Wa anil bara'i bin Azib radhiyallahu anhu, maka Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza raka'a, apabila sujud ruku, adalah apabila dia ruku, farroja. Apa roja? Merenggang, Pak. Merenggangkan jari. Nggak rapet ya, renggang. Ya. Baina asabihi, antara jari-jarinya. Ya, renggang. Wa idza sajada, dan apabila sujud, dhammi, rapat. Ya, rapat, Pak. Ya, merapat, apa yang dirapatkan? Atau biar jari-jarinya rapat. Salah ya? Kelewatan ya? Iya, bingung saya. 319 Ustaz sekarang. Hadis itu 321 ini ya kan? Iya, 319 dulu Ibnu Buhainah. Yang mana, Pak? Ibnu Buhainah.
Oh, 39 dulu ya. Wa an Sebentar ya. ibnu Buhaina. Ya. Wa an si Buhaina ya. Wa an Abdul ya. Wa an ibnu Buhaina. Ana Rasulullah karena nasab ya. Ana itu nasab ya. Ana Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah SAW karena idza sholat apabila sholat wasajada dan sujud faroja merenggangkan baina yadaihi ya antara tangan-tangannya hatta mana sih Bayadu ya ibitoihi. ya betul yadaihi hatta ya betul merenggangkan bukan tangannya tapi ininya Begini ya, ya. apa namanya ya lengan ya Ya, lengan. iya tangan bagi tangan juga ya hatta ibaihi sampai terlihat apa yang terlihat putih apa putihnya kedua ketiaknya dua ketiaknya apa ketek ya ketiak ya dua ketiaknya diangkat sampai kelihatan ketiaknya tapi jangan sampai apa regang banget begitu ya Apa karena cukup sekadar saja bajunya pendek gitu ya Ustaz ya? Ini kan kalau saya begini aja kan nggak kelihatan ya. iya kan baju ihram kan pendek Pak Oh, ihram. baju ihram kan kelihatan ya Iya. ya Iya. mungkin lagi pada saat itu ihram kali dia lihat ya Baru ngerti nih hadis nih. Dibilang begitu. jelas Pak Jelas. wa anil baro bin azib radhiyallahu an qala Rasulullah telah berkata qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah idza sajadta apabila engkau sujud pada maka letakkanlah kafaika telapak tanganmu warfa dan angkatlah mirfaqaika itu jadi pada saat sujud ya ini diangkat ya jangan begini ya Ya. tapi diangkat jangan begini ya kalau begini seperti anjing duduk dari tidur ya binatang tertentu jadi begini diangkat ya diangkat Rawi Muslim terakhir ya Wan bin Hujr radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza raka'a apabila ruku farajan ya merenggangkan baina asabihi jari-jarinya antara jari-jarinya wa idza sajada dan apabila sujud thumma asabi'ahu merapatkan jari-jarinya. Nih banyak orang yang sujud Pak tangannya enggak renggang masih begini. Pada sujud rapat ya. Rapat pada saat sujud rapat menghadap kiblat. Ya. Nggak boleh begini ya. Pada saat sujud. Ya, rapat jangan begini. Ya. Baik, silakan kalau mau bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari ruku sampai itidal sujud sepertinya tidak ada masalah sih Ustaz. Ini udah familiar ya. Udah familiar kayak ini. Teman-teman juga udah tahu. Mungkin waktu pengamalannya aja ya kurang ya. Maksudnya waktu ruku harus renggang, waktu sujud harus rapat begitu. Agak deketin. Oh ya. Agak Sorry. deketin, Pak. Ya kalau ruku Kemarin bagus juga. ya. Kalau ruku itu harus renggang, jari jemarinya, kalau sujud tuh harus rapat gitu. Cuman mungkin masalahnya di kaki tuh terkadang orang suka lupa. Saya juga suka lupa tuh. Enggak ngangkat kakinya tuh. Enggak nyentuh tanah. Enggak kena jari jemarinya kan seharusnya harus kena tuh. Udah gitu kan harus nempel ya kaki belakang tuh waktu sujud. Kadang ada yang begini, ada yang begini, ada yang ngangkat. Cuman kan saya ikutin perkataan Ustadz. Selama nggak nanya, ya saya nggak berani jawab jadinya. Waktu saya negor juga saya nggak berani. Emang terkadang takutnya,
Ini soalim banget sih, kayak ngajarin gitu. Memang suka ada yang begitu ya, Ustaz. Ada yang begitu. Nah, Ustaz, cuman ini mumpung Ramadan, Ustaz. Ada banyak pertanyaan di luar tema nih sebenarnya, Ustaz. Banyak banget pertanyaan ini, termasuk yang kemarin, Ustaz. Jadi kita bertanya kemarin ada saya saudara punya anak 4. Terus kan pertanyaan kemarin itu zakat fitrah boleh diuangkan ya, begitu ya Ustaz ya. Nah, pertanyaannya kedua itu kan keluarganya di sini semua nih Ustaz. Boleh nggak zakatnya disalurkan ke Indonesia gitu? Apa harus di negara ini zakatnya harus dikeluarkan? Zakat fitrah pakai uang boleh tidak? Ya. Kalau menurut pandangan para ulama mazhab, hanya mazhab Hanafi yang pakai uang. Hanya mazhab Hanafi yang pakai uang. Mazhab Malik, Syafi'i, sama Hambali itu pakai makanan pokok. Makanan pokok. Oke. Makanan pokok. Tapi boleh nggak pakai uang? Boleh. Boleh. Kenapa? Tujuan zakat itu apa, Pak? Menggembirakan para mustahik. Bukan, memberi makan, Pak, orang miskin. Memberi makan orang miskin. Ada zakat fitrah. Hari raya ikut makan juga dia. Iya. Untuk membeda. Kenapa di maksudnya bahan makanan pokok? Kalau di zaman Nabi diharapkan pakai kurma tuh. Ya, oke, iya benar-benar. Ya, pada saat zakat pakai kurma, Lebaran sama-sama makan kurma. Kalau di sini makan nasi bingung. Iya. Nah, kalau makan nasi bingung Pak. Kita kan makannya bukan makan apa pun, bukan kurma kan apa Pak? Beras, nasi. Bukan beras, saya makan nasi. Nasi. Iya, saya bukan ayam. Sesakan begitu pasti jawaban. Ya, artinya kalau semua di Indonesia zakatnya beras semua katakannya. Iya. Katakan zakatnya beras semua. Ya, maka orang miskin kan kita berpikir orang miskin itu kan ya orang miskin di mana sih Pak? Makanya perlu dijakatin kan? Padahal kita berhari raya makan beras bisa jadi ketupat, ada opor ayamnya, ada semur dagingnya. Betul. Yang miskin Pak gimana Pak? Karena zakatnya beras semua. Beras doang makannya. Beras diganti bertarung-tarung, diganti aja Pak. Betul. Karena nggak bisa masak berasnya Pak, karena masak pakai listrik sekarang. Betul. Pakai gas. Ada pun dia bisa masak listriknya, bisa masak beras ditanak jadi nasi. Dia nggak ada lauknya Pak, makan nasi doang. Betul Ustaz. Jelas ya. Maka bagaimana nih? Akhirnya mereka karena dapat zakatnya beras semua, ditukarlah atau dijual ke penjual beras. Supaya jadi apa? Uang. Jadi uang kan? Uang buat beli sesuatu Beli, lagi. buat bisa beli opor kan? Beli sesuatu kan? Nah kalau kita disuruh jual tukang beras, saya mau tanya harganya turun pastinya. Apalagi hari begitu, turun. Iya. Betul. Paham ya? Tapi kalau kita zakati uang, waktu fleksibel Pak. Iya. Bisa jadi beras, bisa jadi ketupat, bisa jadi opor. Uang itu bisa jadi apa aja. Iya. Ya saya pikir juga kalau misalnya jangan sempit pikirannya gitu ya. Karena kalau satu komplek Lihat, ngasih berasnya beda-beda. Orang ini nggak bisa menikmati Lebaran karnya. Iya. Beras juga kan beda-beda tuh Ustaz. Ada beras yang saya nggak sebut brand deh ya. Ya. Ada yang bagus kualitasnya, ada yang kok dicampur tuh. Gimana ya? Saya yang makan nasi biasa aja. Zakatnya nggak bisa begitu. Zakatnya sesuai yang kita makan Pak. Kalau antum makannya beras yang premium, maka yang dijakatin yang premium. Ya maksud saya yang penerima zakatnya nih Ustaz, kan kesian dia dapat berasnya campur-campur. Oh, dari si Anu dapat berasnya ini yang satu, berasnya di sini. Kan kesian ya mereka ya. Di sini aja saya suka milih-milih beras, saya nggak bisa pakai beras yang keras. Disikapi dengan bijak, ya boleh pakai beras, tapi jangan melarang yang pakai uang. Iya betul. Bahkan kalau menurut saya pakai uang itu lebih baik daripada sekarang Pak. Iya benar.
Ya, ini menyangkut pertanyaan Anda yang kedua tuh. Orangnya tinggal di Abu Dhabi, di WA. Zakatnya boleh di Indonesia, boleh. Kalau pakai beras gimana Pak? Wah, repot lagi. Mahal di ongkos. Kirim beras dari WA ke Indonesia gimana tuh? Berarti ongkos. Ya ini kan semua itu selesai, transfer bisa kan? Langsung bisa. Iya. Jadi, yang simple. Jawab ya. Ya. Terus begini Ustadz, kan kalau misalnya Silakan yang lain. zakat fitrah, tadi kan Ustadz kemarin kan Ustadz bilang Ya. satu muzak itu untuk satu mustahik, satu pemberi zakat untuk satu penerima zakat, atau penerima zakatnya nggak boleh lebih lah. Misalnya pakai bahasa umum ya Ustadz, muzakinya itu atau pemberi zakatnya itu ini berarti 4 tambah 2, 6 orang. 6 orang berarti penerima zakatnya maksimal 6 orang, nggak boleh lebih. Kalau misalnya zakat fitrah, taruhlah satu orang 100.000 deh. Satu orang nih Ustaz, 2,5 kilo atau 3,5 liter itu 100.000. Dikali 6 berarti kan cuma 600.000 Ustaz. Ya kan? Itu zakat fitrahnya diuangkan. Lalu dia punya zakat mal nih. Zakat mal minimal kan 85 gram emas ya Ustaz ya. Itu zakatnya kan 2,5%. Betul ya Ustaz ya? Zakat mal itu kan misalnya emas 85 gram, berarti kalau 2,5%-nya kurang lebih 2 juta. Berapa tuh? 2 juta, berapa tuh? 2.150.000. Nah kan ini lebih gede zakat malnya Ustaz dibandingkan zakat fitrahnya. Kalau digabung kan berarti 2,7 juta berarti. Itu kalau misalnya diberikan kepada yang penerima zakatnya berarti boleh lebih dari standar muzaki berarti. Standar mustahik gitu, standar penerima zakat gitu Ustaz. Iya, jadi gini Pak. Zakat fitrah dulu ya. Ya. Zakat fitrah kan maksimal sesuai dengan yang di kepalanya ya. Ya. 5 orang ya 5 orang. Ya. Tapi boleh kurang, ya boleh kurang. Ya. Nah, kalau zakat mal itu, makanya ini jadi masalah ini. Ya. Kenapa? Kalau zakat itu benar ditarik Pak, bukan diserahkan. Oke. Kebanyakan kan yang punya zakat menyerahkan kan. Nah menyerahkan itu belum tepat sasaran. Ya. Kenapa? Kealpaan ilmu yang pada orang nggak paham. Ya. Ya, kalau zaman Rasulullah, Rasulullah mengirim Muaz bin Jabal, kirim untuk menarik orang yang bayar zakat, yang wajib zakat. Padahal amil berbeda dengan panitia zakat, tidak sama. Padahal amil datang ke rumah antum katanya, dia kan tanya berapa harta antum seluruhnya. Dia hitung kan, maka tugas antum hanya bayar, sekian Pak bayarnya, 2,5% zakatnya. Ya. Jelas ya, bayar. Maka nanti amil yang menyerahkan kemana membaginya. Ya. Nah kalau sekarang kan repot. Iya. Ya. Maka baiknya langsung diberikan kepada negara. Ya. Yang diberikan kan kalau kamu ambil cari ustadznya, cari guru-gurunya. Ya. Karena dia tahu pada pembagiannya. Kalau saya pribadi, saya ngasih zakat ke guru saya. Ya, kalau ke guru saya. Sebagian ke keluarga adik saya yang kurang mampu gitu ya. Begitu pula begini untuk saya zakat kan. Jadi untuk saya. Nah, kenapa banyak orang nggak paham kemana pembagiannya? Kalau nyerahkan, iya kalau benar di orang-orang nggak mampu. Iya. Kalau mampu gimana? Iya agak apa? Rancu. Nah, agak rancu jadinya. Karena definisi miskin itu agak bingung kalau di kita gitu. Nggak mau disebut miskin,
Iya. Ya saya lah taruhlah, nggak mau disebut miskin, tapi dibagi makanan saya ngantri gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih Ustaz? Kan gitu, jadi Iya. bingung. Mas, nah kayak Bu Noni nih, Bu Noni kan tiap tahun dia ikut kan zakat kan. Mm-mm. Pernah dia kasih zakat ke saya Pak, tahun yang lalu kan dia kasih ke saya 1,5 juta kan. Iya, 1,5 juta itu kalau itu bukan cuma 60 juta itu Pak, asalnya kan begitu iya kan. betul, ha. Atau mungkin dibagi Ya kan, saya bilang, dibagi Bu dua. Noni, saya tanya, Bu Noni mohon maaf, ini kayaknya kalau segini 1,5 juta, sepertinya Bu Noni belum wajib zakat. Betul. Ya kan, saya kembali saja ya. Ya kalau sedekah boleh bebas kalau sedekah. Kalau kalau 1,5 juta kan sedekah 10 juta harganya. Betul. Harganya 10 juta Pak. Betul, betul, betul. Betul ya? Betul, betul. Atau mungkin ada lain yang diaturkan. Betul, ha. Bagi dua nih. Si A sama si B gitu. Enggak ada Pak. Nah, atau Ustaz, saya dibagi juga ke keluarga saya, ke adik saya yang Oke, itu. oke. Jadi itu berapa? Oh iya, kalau udah kan minimal kan ada 85 gram kan. Iya, 85 iya. juta. Heeh. Nah, iya Ustaz, ada saya ngerti Ustaz, kita kan belajar sama dia. Jadi benar. Saya tak ngerti salah itu. Gitu. Oh, Makanya kan oke. jangan sok kepedean itu sendiri, bagi sendiri. Mm-mm. Gitu ya. Taruhlah begini Ustadz, berarti ini seseorang punya punya emas 85 gram. 2,5% kan dikeluarkan berarti. Kurang lebih kan benar nggak sih? Saya jadi Iya. takut salah ya. 85 juta, berarti 25% bagi Berarti 2.125.000. bagi 4. 2.125.000 Ustaz. 2 juta 1,5 betul. 2.125.000. Nah ini orang berinisiatif mungkin satu buat kasih A, B, C lah misalnya begitu. Taruhlah A sama B lah. Taruhlah yang satu dikasih 1 juta, yang lainnya 1.125.000 begitu. Nah itu benar nggak begitu Ustaz? Boleh? Atau memang harus satu orang aja? Boleh nggak apa-apa Pak. Boleh nggak apa-apa. Oke. Karena kan Jakarta kan lumayan besar ya. Jadi begini ya Pak ya. Ya. Makanya ambil itu dipicak gitu kan. Nah kenapa di zaman Nabi itu tidak ada pencurian, tidak ada riba? Karena fungsi zakatnya berjalan maksimal, optimal. Zakat sedekah kan Rasul sudah megang, semua diserahkan kepada Rasulullah, Rasul yang bagi, ya kan? Nah, dana zakat itu bisa dipakai untuk apa? Itu luas, atau peruntukan luas. Nah, salah satunya adalah dengan uang zakat yang untuk mengurangi kemiskinan. Katakan sekolah tahun ini, ya tahun ini satu RT kita yang miskin ada 10 orang katakan. Maka tahun depan harus berkurang, minimal berkurang 1. Yang 1 jadi tidak besar. Nah, bagaimana caranya, Pak? Contoh ya. Kalau misalnya di RT kita ada 10 orang yang mustahik, yang berhak menerima zakat. Ya, harta zakat katakan terkumpul untuk 10 orang itu. Ya, katakan dapatnya 30 juta. 30 juta. Kalau dibagi-bagi 10 orang tadi yang mustahik, yang masing-masing 3 juta. Iya, betul. Ya, artinya kalau dibagi di rata 3 juta, maka insya Allah tahun depan mereka sama. Ya, akan menjadi mustahik lagi. Oh, oke. Ya, tapi ada hal-hal yang baik kalau bisa 3 juta, kalau kita kelola. Nah, dari 10 orang ini, mana kira-kira yang berpotensi yang bagus, oke. yang ibadahnya bagus, Pak, ini kita training, kita modalin. Jadi harus kita itu, Pak. Katakan hampir 3 orang, bertiga 10 juga bermodal, tapi dibimbing dulu. Ya, maka 3 orang ini mereka kan dia sudah bisa usaha tuh, Pak. Kalau mereka tidak bisa menjadi muzaki tahun depannya, minimal bisa jadi mustahik. Iya.
Ya kan, berarti tahun depan berkurang 3 kan miskinnya, jadi 7 orang. Paham ya? Tapi kan kebiasaannya ya, jadi mustahik terus. Karena nggak dikelola. Hmm. Karena nggak dikelola. Ya, karena nggak dikelola. Banyak orang-orang, mohon maaf ya, kebanyakan orang-orang ngasih zakat ke masjid, ke masjid, ke musola. Jangan-jangan salah sasaran. Salah sasaran dong beri zakat. Jangankan dana zakat yang setahun sekali, Pak. Dana kas masjid saja banyak nggak ada. Satunya dana kas masjid satu bulan ini 100 juta. Padahal yang nyata mah ada nggak sih? Kalaupun ada di rekening Pak, di rekening bank. Yang penting siapa? Bank itu. Betul. Ya, yang rupiah jamaahnya ya, kayak begitu. Uniknya pada saat membangun masjid ngeseleng lagi. Betul. Terus Ustaz, berarti kalau misalnya dia punya emasnya 100 gram, berarti 100 kali 2,5%. Bukan dari 85 Ya. lagi, tapi dari 100-nya ya berarti ya. Ya, 1 juta kali 2,5%. Terakhir Ustaz. Biasanya kan emas itu memang dipendam ya, maksudnya dia nggak diputerin gitu Ustaz. Ini memang disimpan aja gitu. Itu termasuk yang terkena berarti. Terkena untuk mengeluarkan zakat mal. Iya, zakat itu zakat apa? Zakat simpanan, Pak. Setelah yang disimpan. Nah, Ya, selama dua ini terpenuhi di setelah haul. Ya. Zakat. Terus kalau misalnya teman-teman yang punya kontrakan, punya sawah Ya. gitu ya. Kontrakan ya biasanya kalau orang-orang di Jakarta ya punya kontrakan. Kan lumayan kalau kontrakan bisa taruhlah satu pintu mungkin itu bangunan bisa 100 juta kan Ustaz. Paling nggak satu pintu misalnya 500.000, itu kena zakat juga nggak? Zakat mal nggak? Kena nggak? Kena, Pak. Kena ya? Zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Karena pakai modal kan. Iya. Dan kontrakan kan pakai apa namanya perawatan. Yang bocor, yang apa. Iya. Iya kan? Pakai modal, maka zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Kena 2,5% setiap bulan. Kenapa? Oh itu setiap bulan ya? Dari uang. Ya, zakat perdagangan itu keuntungannya. Boleh dari modal, boleh dari keuntungan. Oh, pasti Boleh dari modal, boleh dari keuntungan. kan kalau modalnya misalnya 100 juta per bulannya dia dapat 500.000. Berarti dia 500.000-nya berarti Ustaz. Apa yang dari 100 juta gitu? Nggak nutup kalau dari 100 jutanya. Ya, 500.000 kan per kita kan modal dia. Iya. Oke. Sip. Iya. Oke, fahim Ustaz. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khair. Masalah kisah ya Ustaz ya. Ya, mungkin sampai di situ nanti insya Allah saya sampaikan kepada yang bertanya insya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih ilmu-ilmunya. Ya wa nafila jazakumullahu wa iyyakum. Semoga yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga menjadi sini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal-amal kita di akhirat kelak. Begitu firman Allah di awal surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, wa qul alhamdu rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Semua benar datang dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Karena semua akan diminta tanggung jawabnya dan semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya, dan kuluman al-yafan semua akan binasa. Sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja. Sahabat dari kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, yang punya diganti dengan pahala yang dilipat gandakan dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kabar majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Semoga sehat-sehat.